disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat mengetahui bahwasanya surga itu nanti. Surga itu kalau sudah mati, sudah nanti dihisab, baru adanya surga. Tapi Rasulullah mengatakan, jika kalian melewati taman surga, mampir, kata Rasulullah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, taman surga yang dimaksudkan adalah tempat yang dimana di situ berkumpul orang untuk mengingat kepada Allah. Tempat yang di situ dimana orang mempelajari syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Majlisul ilmi. Tempat ini adalah taman surganya Allah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Siapapun yang sering ke tempat ini, maka ada kesempatan yang besar nanti di akhirat dia akan berada di dalam surganya Allah. Karena tempat ini tempat diajarkan anak-anak kita untuk mengenal siapa Allah. Diajarkan untuk mengenal firman Allah. Diajarkan untuk bisa membaca mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Jadi tempat ini bukan tempat biasa. Tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa kalau kita lihat dengan kacamata agama. Tapi kalau lihat dengan kacamata dunia kita, ini tempat biasa saja, kecil, mungkin baru saja kelihatannya karena baru dibangun. Nanti 2 tahun 3 tahun lagi sudah terlihat usang. Tapi ini tempat dengan kacamata syariat, ini tempat surganya Allah. Ini tempat taman-taman surganya. Ini ngajarkan kepada kita orang, Pak, Bu, siapapun mereka yang ikut andil di dalam terjadinya ini pembangunan, maka mungkin besar dia sudah membuat taman surga di dunia. Sudah pasti kelak nanti dia pun akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku orang tua, Pak, Bu. Apa kewajiban itu? Kewajiban itu kata Rasulullah SAW, hakul walad ala walid ayyuhasinu ismuh wa yuhasinu murdi'uh wa yuhasinu adab. Rasulullah SAW mengatakan kewajiban hak seorang anak terhadap orang tuanya. Yang pertama adalah memberi nama yang baik. Makanya Pak, Bu, kasih anak-anak kita nama-nama yang baik, nama-nama yang mempunyai makna. Jikalaupun kita punya nama tidak mempunyai makna, maka sunnah. Atau nama kita punya makna, maknanya jelek, sunnah untuk kita ganti. Karena Rasulullah banyak mengganti nama-nama sahabat yang tidak baik. Bahkan kita dianjurkan untuk kita mengganti nama yang baik. Kenapa? Syekh Abdurrahman At-Qalani rahimahullah beliau mengatakan apa? Seorang itu akan sesuai dengan namanya. Jika namanya punya makna, maka hidupnya pun akan mempunyai makna. Jika namanya tidak mempunyai makna, hidupnya pun tidak akan punya makna. Jadi nama yang punya makna itu akan berdampak besar kepada anak. Maka berikan nama-nama yang baik terhadap anak-anak kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memperbagus yang menyusui. Artinya ibunya juga harus bagus. Bagus apanya? Bagus akhlaknya. Karena hak seorang anak dia harus memiliki ibu yang bagus akhlaknya. Kenapa harus ibu? Kenapa yang harus menyusui? Kenapa bapaknya enggak? Karena kata Rasulullah, madrasatul ula, ibu pendidikan yang pertama bagi anak. Makanya ibunya harus memperbaiki akhlaknya, memperbaiki tingkah lakunya. Jangan dianggap biasa. Karena berapa banyak kita perhatikan kalau ibunya senang berdandan, anaknya senang dandan.
Ibunya seneng joget-joget, anaknya seneng. Ibunya tiktokan, anaknya tiktokan. Kalau ibunya seneng ngaji, anaknya insya Allah seneng ngaji. Makanya ibu punya peranan penting. Kita sebagai seorang suami penting juga untuk memperbagusi istri kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena pasti orang yang baik akan mendapatkan pendamping yang baik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menular. Begitu juga keburukan akan menular. Makanya dikatakan oleh ulama, Rasulullah SAW mengatakan almar'u ala dini khalil. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Kenapa? Apa hubungan dengan temannya? Karena temannya punya peran penting untuk mempengaruhi agama seseorang. Jika temannya bagus, agamanya akan bagus. Jika temannya nggak bagus, agamanya pun nggak bagus. Maka kata ulama, man sahibul akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Man sahibul asrar ja'alallahu minal asrar wa in kana minal akhyar. Apa kata ulama? Barang siapa yang berteman dengan orang-orang baik, maka Allah akan jadikan dia orang baik walaupun dia orang jahat. Barang siapa yang berteman dengan orang jahat, Allah akan jadikan dia orang jahat walaupun dia orang baik. Begitu juga kita, jika kita ingin memperbaiki pasangan hidup kita, dengan cara apa? Bukan memperbaiki orangnya, tapi dengan cara memperbaiki diri kita menjadi baik, maka pasangan hidup kita pun akan menjadi baik. Habib, saya punya istri gimana? Ini perilakunya Masya Allah luar biasa. Gimana cara merubahnya? Gampang. Gimana caranya? Robah dirimu, maka istrimu akan menjadi berubah. Kenapa? Karena penting, Pak. Seorang istri, seorang ibu itu punya peran penting akan merubah perilaku anak kita. Kenapa? Kalau ibunya baik, maka anaknya pun akan menjadi baik. Ini penting, makanya hak walad ala walid. Hak seorang anak terhadap orang tua memperbagus yuhasin murdi'ahu, yang menyusuinya. Siapa? Yang merawatnya, itu harus bagus. Kenapa? Karena ibu madrasatul ula, ibu pendidikan pertama bagi anak. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW apa? Yuhasina adabahu, memperbaiki adab anaknya. Dengan cara apa? Salah satunya Allah berikan kemudahan. Bayangkan dulu di tempat kita nggak ada TPQ, nggak ada orang yang bisa ngajarkan Quran, nggak ada tempatnya. Alhamdulillah Allah berikan tempat kita di sini melalui wasilah-wasilah orang-orang baik. Akhirnya terbangunlah ini tempat. Ini kan kemudahan yang Allah berikan. Pak, Bu, Habib tanya, apa kebetulan ini dibangun? Hah? Apa kebetulan ada di tempat desa kita, di blok desa kita? Hah? Nggak ada yang namanya kebetulan dalam syariat Islam. Ingat, dalam akidah kita, akidah Islam itu tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah ala ma qadarallah, atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dodonya majlis kita di sini pun adalah takdir Allah. Makanya sering kita ucapkan kalimat apa? Masya. Apa artinya Pak, Bu? Bu, Pak. Masya. Apa artinya? Nggak tahu. Apa? Yang dikehendakin Allah. Segala sesuatu yang dikehendakin oleh Allah. Apa kalimatnya? Masya Allah kan wa man lam yasha lam yakun. Masya Allah kan. Apapun yang diindakin oleh Allah kan terjadi. Terjadinya ini adalah Masya Allah. Wa man lam yasha lam yakun. Apapun yang tidak diinginkan oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Duduknya kita dalam majlis ini adalah Masya Allah. Tempat ini pun adalah Masya Allah. Alhamdulillah. Alamatul qabul. Tanda-tanda diterima amal kita di sisi Allah.
Kenapa? Karena hujan rahmat. Hujan itu adalah rahmat, kasih sayang. Berapa banyak orang ketika turun hujan merasa gundah gelisah, merasa ada yang kurang, merasa tidak senang, padahal itu rahmat dari Allah. Hati-hati, setiap apapun ketika ada acara kita, ada apapun hujan, jangan pernah membenci hujan, jangan pernah menyalahkan hujan, jangan pernah ada terlintas di hati kita ketidaksenangan dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Wabil khusus Pak, Bu, makanya daripada majlis ini, tempat ini dibuka, diberi nama Amirus Salam, yang memakmurkan keselamatan. Selamat apa? Dunia wal akhirah. Bukan hanya selamat dunia saja, tapi juga selamat dunia dan akhirat. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Dengan cara apa? Kalau orang tuanya nggak mampu mendidik diri anaknya sendiri, maka orang tua punya kewajiban mengajak anaknya ke tempat-tempat yang bisa memperbaiki akhlak anaknya. Salah satunya apa? Mengantarkan anak ke TPQ, menghantarkan anak ke kiai, menghantarkan anak kepada orang-orang saleh, menghantarkan anak kepada para ustadz-ustadz. Wabil khusus tempat-tempat yang dimana di situ diajarkan bagaimana akhlak yang baik, bagaimana adab yang baik, bagaimana tata cara untuk bisa membaca firman Allah, mukjizat Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Kenapa Pak Bu? Karena kita kebanyakan yang hadir dalam majlis ini mampu tidak baca Quran? Mampu nggak? Nggak mampu. Kenapa? Sebabnya karena dulu orang tua kita tidak terlalu perhatian terhadap kita. Kita nggak bisa baca Qurannya karena orang tua kita nggak memperhatikan kita. Karena kesibukan mereka, karena keterbatasan mereka orang pada saat itu. Cukup hentikan, jangan sampai anak cucu kita, anak tetangga kita, anak keponakan kita tidak mampu baca Quran. Ajak masyarakat kita orang, anak-anaknya masukkan ke tempat tahfidzul Quran, tempat-tempat belajar membaca Al-Quran. Karena itu adalah kewajiban kita semua Pak Bu. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Sugiono, mewakafkan ini tempat, itu bagian yang luar biasa. Patut kita contoh, patut kita ikutin dengan segala kemampuan kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya untuk di dunia, tapi juga untuk nanti di akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk bagian kita hidup di dunia, tapi kita mencari kehidupan nanti di akhirat. Pak, Bu, Habib tanya, jenengan pengen tidak punya kebun 10 kapling? Pengen nggak? Berapa satu kaplingnya? 300 juta. Masya Allah. Kenapa jenengan pengen? Kenapa pengen jenengan 10 kapling? Pemasukannya banyak. Satu kapling berapa juta sebulan? 8 juta. Masya Allah. Pengen juga Habib kalau gitu. 8 kali 10 80 juta. Masya Allah. Habib tanya, jenengan kalau dapat duit 80 juta, apa jenengan bisa manfaatin duit itu untuk apa? Pak, Habib tanya, jenengan punya duit 80 juta tiap bulan, jenengan untuk manfaatin apa itu duit? Hah? Beli pempek, beli model, beli rawon, beli bakso, beli baju, hah? Shopping, habis duitnya. Cukup 80 juta. Apa nyosok? Hah? Kalau belanja sekali 80 juta jenengan? Hah? Dapat lagi, mau shopping lagi? Enggak. Terus duitnya untuk apa? Simpan. Simpan, kepake enggak? Enggak, disimpan. Rezeki jenengan bukan itu? Bukan. Bukan rezeki. Yang Habib tanyakan, kenapa jenengan pengen 10 kapling? Atau pengen 20 kapling? Kenapa? Karena satu, karena bikin nyaman. Betul tidak? Hanya nyaman. Punya duit banyak, belum tentu duitnya bisa dipakai. Hanya simpan, tujuannya untuk apa? Nyaman. Hanya doktrinnya, pikirannya berpikir
Kalau duit banyak nyaman. Betul tidak? Betul kan? Kita pengen punya duit banyak, tujuannya itu apa? Tenang kan? Merasa dengan duit bisa segala-galanya, itu kan? Betul nggak? Nah sekarang aku tanya, itu kan kita kehidupan di dunia. Tahu nggak jenengan? Di akhirat ada kehidupan nggak? Ada nggak? Ada. Pasti ketika kita mati ada kehidupan tidak? Ada. Pengen nyaman nggak? Pengen nyaman tapi nggak mau berbuat. Kalau seandainya kita nggak dapat 10 kapling di dunia, kita harus punya kapling-kapling di akhirat yang bisa memberikan kenyamanan kita hidup di akhirat. Kalau di dunia nih Pak, Bu tenang saja, nggak punya duit masih bisa makan, betul nggak? Susah masih bisa minta tolong sama manusia. Tapi kalau sudah mati siapa yang nolong kita orang? Nggak ada. Apa yang bisa nolong kita? Amal yang kita lakukan di dunia. Harta yang kita wakafkan untuk kebaikan. Ini nanti kalau kita sudah meninggal, yang ikut andil di dalam pembangunan ini, yang ikut andil di dalam terjadinya ini majelis, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in kita amalu." Jika wafat Bani Adam terputus amalnya, amalnya yang mati itu terputus, tapi amal yang hidup untuk yang mati putus gak? Enggak. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Apa? Sedekah yang sifatnya akan mengalirkan ganjaran pahala, yaitu wakaf, hibah, atau sedekah apapun sifatnya. Itu akan ngalir pahalanya kapan? Kalau sudah mati. Jangan kita pikir bahwasanya amal yang kita lakukan itu tidak berdampak nanti. Tidak berdampak. Punya harta, punya kebun yang banyak, kalau mati nggak dihabiskan untuk agama, untuk apa? Menjadi beban nanti di akhirat. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin." Kemudian pada hari itu Allah akan pertanyakan setiap nikmat yang kita miliki. Punya kebun 10 kaping, semuanya akan jadi hisab oleh Allah. Tahu jenengan di mana Allah nyatakan di dalam firman-Nya bagaimana orang-orang yang memiliki harta ketika masa hidupnya. Apa kata Allah? Wa ambigu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa wa aku minas salihin. Wa lan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wa ambigu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli an yati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa. Lalu hamba itu ketika berkata, ketika sudah dimatikan oleh Allah, dia berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya saja kau tunda kematian sebentar saja. Fa asadaqa.